Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba, ini hasil tes saya akan saya coba sampaikan pada teman-teman di Poco F6 setelah update ke firmware terbaru ya guys ya. Nah kita coba lihat dulu, masuk ke pengaturan tentang telepon. Nah ini dia guys ya, ke ekor 3.0 ya. Nah ini kita sudah lakukan uji coba tes performance, Antutu dan lainnya guys ya. Untuk performa gaming mungkin nanti kita akan coba di video terpisah. Nanti kita akan coba beberapa game teman-teman ya. Kita coba tes, karena saya rasa setelah update kali ini tuh baterai jadi lebih hemat, lebih awet guys gitu ya. Nah untuk security yang saya pakai ya teman-teman dalam pengujian nanti di game itu di 9.1.8 guys ya. Nah ini kemudian untuk di plugin layanan sistemnya kita gunakan versi terbaru ya di 7.3. Yang sebelumnya saya sudah bahas di Poco X6 Pro itu bisa muncul kembali untuk mode Pro-nya guys ya. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu hasil skor Antutu tes ya. Di sini saya coba tes tanpa mode performance dan juga mode performance guys ya. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu yang tanpa menggunakan mode performance. Nah, tanpa menggunakan mode performance di sini kita mendapatkan skor di 1.425.000-an aja guys ya. Nih seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk di GPU-nya 495.000, di CPU-nya di 370.000 guys. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat ini adalah hasil yang menggunakan mode performance guys ya. Nah, dia dapat di 1.528.000. Kalau kita coba lihat masuk di sini teman-teman, untuk GPU-nya dia otomatis naik menjadi 528.000. Kemudian di sini untuk CPU-nya hampir 400.000, memorinya 324.000 dan ini untuk UI-nya 276.000 guys. Luar biasa nih ya. Dengan menggunakan mode performance dia ada peningkatan yang cukup signifikan di sini guys ya. Lihat, performanya luar biasa di sini. Nah, bagaimana untuk kestabilannya guys? Nah, di sini saya coba tes di CPU throttling ya. Nah, di sini saya coba tes CPU throttling selama 30 menit guys. 30 menit dia di sini CPU throttlingnya di 71%. Minimumnya di 209, maksimum gipsnya di 351 guys ya. Ini tinggi banget cuy. Tinggi ya performanya. Nah, ini tanpa cooler guys. Tanpa cooler dia seperti ini, tapi ya agak gimana gitu ya. Nah, sedangkan di sini kalau kita coba gunakan cooler, nah ya, dia di 87% dan minimum gipsnya di 296, maksimumnya di 340 guys. Rata-ratanya di 312 dan ini masih kencang dan stabil cuy. Lihat ya. Ini saya coba tes 30 menit juga. Hasilnya seperti ini guys ya. Dan kemudian juga saya sudah coba uji tes ini guys, storage ya. Storage saya di sini sisa 27 GB aja dan ini hasil tesnya di 180 ribuan. Keren banget guys. UFS 4.0 itu memang luar biasa ya, ngebut banget cuy. Ini ya. 187.000. Nih, kalau misalkan teman-teman nggak percaya, saya coba masuk ke setting, kemudian ke tentang telepon, kita coba lihat teman-teman di penyimpanan. Nah, sisa 27 GB aja dari 512 GB guys ya. Dan di sini saya tanpa mengaktifkan fitur tambahan memori virtual ya, tanpa aktifkan itu karena memorinya kurang guys ya, itu nggak bisa diaktifkan. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga saya coba tes 3D Mark ya, ini untuk pengujian GPU-nya. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini. Ini tanggal 29 ya, ini sebelumnya tanggal 7 Agustus guys. Ini tanggal 29, kita coba with lab stress test. Kita mendapatkan skor di berapa nih guys? Kita coba lihat. Ini tumben loading ya. Kita coba lihat dulu. Ini tumben loading guys. Kita coba with lab stress test juga loading nih. Bentar guys ya. Ini kenapa ya? Kok nggak biasanya gitu ya? Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk with lab stress test di Agustus sebelumnya, ini kita dapat di skor 81%, cukup lumayan. Kemudian with lab stress test di 81%. Kemudian solar by stress test di 91%. Kemudian di sini kita coba 29 Agustus
kita dapati 86,7%, dan di sini meningkat guys. Di setelah update kali ini kestabilannya dia naik menjadi 86%. Kemudian untuk di Wet Lab stress test dia di sini menjadi 90,2%. Kemudian kita coba juga Solar Base stress test 20 kali loop, dia 93%, dengan suhu di sini maksimum di 43 derajat guys. Dan kita coba lihat tadi, lupa ya, yang With Labs Extreme Stress Test maksimum suhu di 43 derajat juga, aman di sini guys ya, aman suhunya. Kemudian yang With Labs Stress Test juga di sini suhunya hanya di With Labs Stress Test naik ya, 46 derajat Celcius. Kemudian terakhir tadi saya coba tes juga di Solar No Man Like Stress Test. Di sini kita dapat di 98%, dan di sini suhu tertinggi di 41%. Mantap ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk tes 3D Mark. Kemudian juga di sini saya coba tes di ini guys. Nah, ya, di Geekbench 6. Kita coba lihat teman-teman, langsung aja ke history. Nah, ini saya coba tes teman-teman 9 Agustus dan juga di 29 Agustus untuk multicore 4724, dan di sini setelah update menjadi 4878. Dan di sini untuk di single core 1853 memang lebih tinggi pada saat 9 Agustus ya. Yang sekarang tuh agak turun dikit tapi nggak jauh beda lah. Nah, kemudian di sini kita coba lihat GPU guys. Nah, ini untuk skor ya teman-teman, yang bawah ini OpenCL 8734 ini ya, dan ini 9799. Ini sebelum update ya, ini tanggal 9 Agustus. Ini tanggal 29 Agustus teman-teman bisa lihat di sini. Untuk di OpenCL dia 8726, dan di sini untuk Vulkan dia 9981. Ini mau tembus 10k guys. Luar biasa ya, ini performa untuk main game nih, mantep banget ini sih di Poco F6 ya, gitu guys. Nah, nanti untuk skenario mungkin kita coba, tadi sudah saya perlihatkan ya teman-teman. Untuk security itu saya pakai yang versi 9.1.8 terbaru guys ya. Kemudian juga nanti kita coba menggunakan plugin terbaru, dan Joyose juga di sini kita coba lihat dulu guys. Saya lupa nih, sekalian kita coba perlihatkan di sini untuk di aplikasi ya. Kita coba lihat ya, untuk di Joyose ini versi 38 guys, saya pakai 38. Kemudian untuk plugin layanan ya, plugin layanan sistem di sini saya pakai 9.11.66 ya. Nah, saya coba gunakan versi yang ini guys. Ini versi default ya, saya pakai versi default. Oke. Untuk Joyose kalau nggak salah itu bukan versi default ya. Kita coba update nih ke versi Ekor 38, karena menurut saya di Ekor 38 ini cukup bagus guys. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk performa tes seperti ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya di performa ini memang ada sedikit peningkatan, tapi di sini dia lebih aman, lebih adem guys kalau menurut saya pribadi ya, di unit saya ya. Pengujian di unit saya seperti itu. Dan ini ya bisa jadi patokan ataupun tidak guys, karena setiap device itu kadang responnya beda-beda gitu ya. Oke, untuk tes performa mungkin itu teman-teman di Poco X6 lagi, Poco F6 ya teman-teman. Untuk tes gaming nanti kita coba ya, karena ini ada gamenya banyak. Nanti saya coba pilih-pilih dulu. Ataupun mungkin teman-teman ingin coba game apa yang saya nanti coba tes, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba tes. Nah, yang pasti game-game yang ada di sini nanti kita akan coba tes. Mungkin saya akan seleksi ya guys. Karena ya untuk tes semua game di sini butuh waktu sekitar 2 jaman lebih, nanti videonya panjang banget. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tahu semua game yang ada di sini saya sudah coba tes, nanti teman-teman bisa dicek aja di deskripsi untuk link videonya guys. Saya coba 30 game tuh. Semuanya lancar dilibas habis si Poco F6 ini ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang belum update, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap ya. Oke. Performa tinggi nih guys ya, Poco F6.